Ternyata Masya Allah di akhir tahun lalu di 24 Desember beliau sudah menghalalkan perempuan yang kemudian sekarang menjadi istrinya. Selamat ya Mas Teguh. Siapa Kemudian namanya? semoga Ya, sakinah mawaddah warahmah. Siapa namanya? Istri Vera, tercinta? Pak. Vera Farani Slela. Ini sih. Ih, ini kayaknya Vera Farani. Gimana, Mas? ada di samping kayaknya nih ya, Ah, iya, dari mengawasi. depan ini. Stay di Panggilannya sini. siapa? Jangan sampai. Panggilan. Hani. Oh, Mbak. Enggak, maksudnya teman-temannya kalau manggil Panggilannya nama yang mana? Vera. Nestle ya, Nestle. Enggak. Vera, Pak. Vera. Tapi kalau tetangga saya manggilnya Bulan. Bulan. Dulu, ya, Bulanjar. Oh, Ibu Lanjar. Baru itu, Ya, baru 1 bulan ini iya. kali ya dipanggil Ibu Lanjar ya. Sebelumnya Vera. butek, tapi Panggilannya Vera ya. ya Vera, Pak, Vera. Bang Oki Ya, kalau Vera. panggilannya apa nih? Konon udah 14 tahun menikah, panggilannya apakah sama seperti yang dulu atau udah berubah? Oh ya, sejak ada anak ya pasti ayah bunda tuh. Oh gitu. Ya. Harus menyesuaikan berarti ya. Iya. Kalau dulu ya AA Ah, Oki. Asik. Kok AA kalau dulu tuh, Pak? ya, belum ada si Faiz kan. Nah, si AA sama Yeyi. oh, iya kok kayak itu apa namanya? Mak Tebu sambal Yeyi. Mak Yeye. Nah, kan kan Soalnya Yanti. Jadi ah, susah Yanti ya. Ye gitu. Ye. oke ya. Nah, Karena biasanya kalau sudah ada anak, setelah ada ah, anak ya ayah bunda. soalnya anak biasanya ngikutin itu ya, ngikutin orang tuanya manggil itu. Iya. Yusuf Betul. aja sekarang manggil saya Mas gitu. Kalau dia manggilnya ayah, tapi kalau saya nggak apa namanya nggak ngereken dipanggil Mas sama dia. Soalnya istri saya manggil Mas, dia ikut-ikutan manggil Mas. Iya. Ini ada yang nyapa, kita sapa dulu ya. Ada Arifin. Apa kabar Mas Teguh, Pak Oki, dan Kak Nas? Alhamdulillah, kabar baik. Arifin Arifin siapa itu? masih Citarum. sepertinya Arifin. iya kayaknya Arif Arifin ini. Citarum. Iya, Teguh kenal? Arif saya. Oh iya. Alfalah. Penunggunya Alfalah. Oh, berarti Iya ini toh. orang yang berbeda berarti Udah yang berbeda. kita kenal. Oke. Bukan berarti. Soalnya Bukan, Kalau bukan. Arifin biasanya saya ingat Arina. Arina juga udah married nih, Bang Oki tahu? ya saya lihat Facebooknya. Oh udah gitu. Facebooknya Arina. Ya, oke. Jadi Suaminya orang teman-teman, mana? suaminya saya juga kurang paham, masih satu kampus di Pens dulu katanya. Oh, Tapi kabar kayaknya juniornya dia katanya kayaknya. ya rezeki. Jadi, Bro. jadi dia udah naksir Arina dari dulu kala terus diikutin terus gitu ya. Akhirnya jodoh. Amin. Ya, Ini ada doa, Mas. Oke, ini ada doa dari Mahdaleni Permata. Cepat punya momongan Mas, nanti main sama anakku. Wah. Amin. Deleni. Main ke Gunung Ah, Anyar. oke. Baik. Ini sebenarnya kita mau nentuin tema sama Mbak Oki itu kan ngaji bisik jodoh ini punya bank tema ya, ada banyak. Terus saya ngusulin gimana kalau kita kita bawa bintang tamu. Karena sekarang kan Instagram udah bisa live lebih dari 3 bahkan 4 udah bisa gitu ya. Nah, ternyata akhirnya tamu kita juga setuju. Terima kasih Mas Teguh ya udah setuju mau ngobrol malam hari ini, dan temanya adalah saya jadi lupa ya temanya. Terlambat jodoh, terlambat nikah. Terlambat Nikah nikah, telat. mitos atau hoax ya. Oh, nikah telat. Nikah telat. Oke. Tas atau Nikah fakta? telat. Oh, mitos Ini atau banyak yang fakta. protes ini loh. Ya, siap. Yang Iya, bikin iya, tema iya. siapa ini, Mas Nasir? Sampaikan.
Ini terinspirasi dari Mas Teguh ya. Terinspirasi Mas Teguh, kemudian diolah oleh Bang Oki, kemudian kita tentukan temanya ini. Mas Teguh emang usianya berapa sih nikah? Kok bisa kita ngobrolin tentang telat nikah? Mas Oki, Mas Teguh berapa? maksudnya. Oh, Mas Oki. Hah? Saya nih. Bukan tamu kita. Kalau itu nggak usah diceritain. Ya, Mas. Iya, Pak Mas Oki, Teguh. Mas Nasir. Oh, 27, Mas Nasir. 27, oke. Alhamdulillah. Kalau Pak Oki berapa nih, Pak Oki nih? 27 juga kayaknya ya. Kayaknya lebih tuaan saya daripada mereka berdua ini waktu nikahnya. Saya dulu ya. Iya. Oke. Saya dulu 28. Nah, kan. Tapi memang kalau sekarang itu kayaknya trennya ya, Bang Oki semakin muda dalam artian semangat untuk menikah ada, kemudian infrastruktur dalam artian media sosial mendukung, kajian mendukung, ustadz mendukung, sehingga usia 27 itu merasa udah lumayan telat ya. Mas Teguh merasa telat nggak 27 itu? Enggak, Mas. Udah ya. Terus ngapain kita bikin tema ini? Loh, ini Mas, makanya ini kan kita bahas nikah telat itu mitos atau fakta. Nah, ini kan ada pengertian lain sih Mas sebenarnya. Makanya setelah malam ini, pengen saya sih kita setujui nih, fakta atau mitos. Nah, menurut Mas Nasir sendiri, fakta atau mitos Mas? Mitos atau fakta Mas? Menurut saya sih tidak keduanya ya, mitos juga bukan, fakta juga bukan, tapi adalah jodoh dan takdir masing-masing ya. Wah, jawabannya itu ya? Iya, nah itu tuh ada jawaban dari Magdaleni. Saya 19 tahun nikahnya. Wah, 19 tahun nikah kan ya? Iya, 19 tahun. Berarti kecepatan nikah itu mitos atau fakta? Kecepatan nikah menurut Mas Nasir ini 19 tahun ini gimana ini Mas? Kalau dia udah memang mature ya nggak ada istilah terlalu cepat nikah itu, asal nanti setelahnya after marriage-nya itu bisa sama atau enggak. Baik. Cerita dong Mas Teguh, kemarin prosesnya lama nggak waktu mau nikah itu? Ribet nggak sih? Lama atau ini jadi untuk proses sekitar 2 bulan Mas Pak Oki, Mas Nasir. Jadi untuk ketemu, jadi pertama kemarin kita pakai proposal Mas Nasir, Pak Oki. Proposal. Jadi pengajuan proposal dulu, setelah proposal di-approve, akhirnya dipertemukanlah. Nah, kalau nggak salah ketemu itu di bulan September awal itu kita ketemu. Selanjutnya Oktober, alhamdulillah diberi kesempatan, saya langsung itu khitbah ya atau melamar. Seperti itu. Selanjutnya penentuan tanggal. Gimana Mas? Oktober, habis itu penentuan akadnya Desember, jadi masa 2 bulan. Iya, masa 2 bulan. Itu gimana nggak ada Mas? Nggak ada halangan-halangan apa gitu, nggak ada yang gandoli atau apa gitu. Jadi gini Mas, menurut saya proses saya itu ya sebelum menikah itu panjang. Jadi menurut saya itu ketika kita sudah layak untuk menikah itu kan ketika apa ya, Pak Oki nanti bisa menambahkan gitu. Jadi ketika sudah balik itu prosesnya sampai alhamdulillah sampai umur 27 ternyata di 27 itu akhirnya menikah. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya panjang Mas. Ceritanya panjang dari SMA ke SMA, kuliah, terus sampai kerja, akhirnya setelah kerja itu menikah.
Jadi menurut saya sih prosesnya tidak ketika proposal itu ya, tapi sebelum itu kan saya sendiri kan ketemu banyak orang dan lain-lain, ada keinginan ketika bekerja pertama juga ada keinginan untuk menikah seperti itu. Sampai ada kesempatan bisa mengajukan proposal, ternyata diterima, akhirnya seperti itu Mas. Jadi kalau sampai makanya kemarin saya jelaskan ke Mas Nasir, Mas ini ada enggak yang itu yang gandoli dan lain-lain. Nah, itu ya itu sih Mas. Memang ketika yang paling berat itu ketika setelah apa? eh khitbah itu Hmm. kerasa memang ya, lebih kerasanya di situ proses. Ada Makanya saya godaan, sering rasa godaan. eh gimana ya? Ya itu ya banyak godaan ya ketika saya coba tanya-tanya ke orang itu eh benar-benar kalau tanggapannya seperti ini itu kerasa ada yang coba dicek lagi Gus. Coba dicek. Udah bener nggak nih putusannya gitu ya? Udah pas nggak? Ya itu terasa godaan semua. Maksudnya ya. Ya ragu-ragu seperti itu. Ya, ya. Bener nggak nih? Mas Teguh, ini proposal pertama nggak sih sama istrinya, atau jangan-jangan udah banyak proposal terus ditolak berkali-kali, atau ini proposal pertama langsung tembus langsung ke akad? Ya alhamdulillah Mas. Sebelumnya apa ya? Bikin proposal ya, terus ini ada yang join ini Mas. Oh, istrinya join ya, jadi diawasin. Ya join. Iya diawasi. Biar aja. Ada satpamnya. Ada satpamnya. Ya sebelum stasiun silat. Ya itu Mas sebelumnya pernah tapi Ya, ya, ya. memang alhamdulillah ya belum itu ya belum jodoh ya, akhirnya Hmm. ada dianya juga sudah dapat jodohnya, alhamdulillah juga saya juga sudah dapat jodoh. Itu Mas. Oke. Ya, ya. Jadi ini adalah hasil dari proses beberapa tahun tadi ya, persiapan dan lain sebagainya. Di usia 27 tuh target nggak sih Mas Teguh? Misalnya target saya seperti ini, ada teman saya yang sekarang lagi komen tus jazz, dia bilang target mau nikah usia segini. Ternyata kemudian dia nikah di usia segitu. Nah, ini Mas Teguh ini juga target nggak sih di usia 27 saya bakal nikah, dan mau nggak mau dapat siapapun nanti begitu, dapat siapapun yang cocok ya, akan nikah di tahun itu juga. Kalau targetan ada Mas, dulu itu target nikah itu 25 ternyata belum ya, akhirnya di 27 seperti itu Mas. Kalau Mas Jadi Nasir 2 tahun kapan? Ya. Ada targetan nggak Mas? Saya kayaknya nggak ada target deh hidup saya ini. Yang menarik ini Mas, jadi nikah telat, mau tanya ke Pak Oki sih. Menurut Pak Oki itu ada enggak sih Pak? Maksudnya umur, menurut Pak Oki itu umur yang paling sesuai menikah itu umur berapa Pak? Ya silakan Pak Oki. Pas. Karena pembahasan kita kan nikah telat. Nah, ini saya juga bingung. Orang itu ada, ketika saya pulang kampung, cerita ini Pak Oki, Mas Nasir, ketika saya pulang kampung, saya dibilangin tetangga, Guh, ndang nikah, aja sampai nikahmu telat. Saya bingung. Loh, nikah telat. Saya belum tanya sih ke tetangga saya. Loh, menurut Bapak itu nikah yang enggak telat itu umur berapa Pak? Nah, gitu kan. Mau gitu sih, tapi belum menyampaikan. Mungkin saya pas pulang, karena saya sudah nikah, coba saya tanyakan. Terus ada yang cerita juga Mas Nasir ke saya, Mas, cepet nikah Mas, nanti seperti saya loh nikahnya telat. Saya mau tanya juga sama beliau, loh menurut Bapak itu nikah
Nikah yang tidak telat itu kalau makanya pada malam ini tuh maksudnya apa? Nikah telat mitos atau fakta itu nikah yang tidak telat itu kapan? Kalau telat, saya percayanya ini Mas, telat eh, datang ke nikahan itu saya baru baru paham karena di, di nikahan kan ada jamnya kan, jelas. Di Oh, undangannya jelas. Kalau iya. nikah ini mau tahu ini nikah itu sebenarnya umur berapa yang tidak telat itu? Walaupun Hmm. Rasulullah 25, apakah 25 ketika di atas 25 itu telat? Ya itu Hmm. seperti itu sih. Ini monggo Pak Oki. Ini kan di sini ustadznya ya. Saya belum salim Pak. Iya, Salim online. masternya nih. Ya, Iya. masternya Pak Oki. Silahkan komentari eh, Saya pengalaman kasih teman kita ini. saya kasih cerita aja daripada teori ya. Nah, Nah, ya siap. ya. Di pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur MUI Jawa Timur ada sekretaris wakil sekretaris umum kalau nggak salah namanya Ustadz Muhammad Yunus. Ya, Ya. siap. Wakil sekretaris umum atau sekretaris umum berapa Bang? Pak Yunus itu. Ustadz Sekarang Yunus. sekarang di kepengurusan baru sudah nggak lagi. Oh nggak lagi. Ya, kepengurusan baru udah berbeda, rombak total. Oh rombak Ya, total. nanti kapan-kapan ya kita diskusi tentang MUI. Ya. Nah, periode yang lalu ada namanya Ustadz Muhammad Yunus, itu sekretaris umum. Sekretaris umum 2 kalau nggak salah. Satunya kan Ustadz Ainul Yakin. Nah, beliau ketemu sama rekan apa ya, seangkatan lah di remaja Masjid Al-Falah tahun 80-an. Hmm. Yang sekarang beliau kerja di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, namanya Pak Basuki. Waktu itu ngobrol saya ada di tengah-tengah mereka. Nah, putra-putrinya Ustadz Yunus ini udah kuliah, udah apa istilahnya, Udah udah lulus nikah kuliah. malah. Udah Ya, punya anak kayaknya. nah, setelah itu terus beliau mantu, gak lama terus hajatan ngunduh mantu. Ya. Nah, sebelum mantu itu dia ketemu sama temennya di YDSF itu Al-Falah itu namanya Pak Basuki. Mereka ini seteman, seangkatan. Hmm. Nah, Ustadz Yunus ngobrol-ngobrol singkat cerita, intinya Pak Yunus itu dulu menikah lebih dulu. Ya, lebih awal. Saya nggak tahu ya usia berapa ya. Mungkin masih 21 atau 22 saya nggak tahu. Nah, Masih temennya kuliah ini kayaknya. iya masih kuliah. Nah, temennya ini namanya Pak Basuki, itu menikah usia 30 ke atas. Ya, Oke. sama-sama. Nah, kalimat kesimpulannya tuh begini, Pak Yunus itu memuji beliau ini, namanya Pak Basuki ini. Mas Basuki ini, ya, imannya kuat. Nah, gitu. Kalau saya iman saya nggak kuat. Katanya. Loh apa hubungannya? Karena iman saya nggak kuat, saya takut dosa. Makanya terus saya Hmm. nikah. Daripada saya berbuat dosa sama perempuan, daripada saya maksiat, mending saya nikah walaupun usia saya waktu itu masih kuliah. Nah, Mas Basuki ini udah umur 30 berapa saya nggak tahu ya, 34 apa 35 baru nikah. Nah, beliau memuji temannya ini imannya kuat. Sampai umur 35 pun jangan masih bisa, imannya kuat dia. Gitu. Nah, diskusi kita kali ini telat nikah itu tergantung sudut pandangnya teman-teman masing-masing. Nah, makanya Rasul menyebut kalau ada kemampuan menikah, ba'ah ya, hadisnya gitu ya Bang ya. Ya Ya. masyarul sabab, wahai para pemuda, kalau kau punya kemampuan, nah para ulama membuat ini hadis mustalah hadis atau kajian hadis, ulumul hadis, ba'ah itu pada prinsipnya ada 2 yang umum, mampu membiayai hidupnya dan nanti membiayai istrinya. Ya. Yang kedua, secara fisik, biologis,
seksualitas mampu, ini silakan menikah gitu. Tapi kalau nggak punya kemampuan, belum siap, belum ada kemampuan, ya berpuasa, sering-sering puasa, kan begitu. Nah, Bang Nasir ini kan imannya kuat. Wah, jatah makan tuan nih. Saya juga termasuk yang ya itu, ya kan saya 28 itu. Teman-teman saya banyak yang 25, 22 bahkan. Ya ada juga yang setelah saya. Tapi konteks menikah itu kalau kita bahasan kita ini kita bicara keimanan, kita bicara kontrol diri. Kontrol diri artinya mampu nggak kita mengontrol diri sendiri untuk itu, untuk berbuat dosa. Tapi kalau tidak mampu, apa kalau khawatir ke sana, ya segera menikah. Khawatirnya nanti lebih dosa. Makanya kan sering itu di guyonan di media dulu masih TV, radio ya. Cowok ini mesti ngeres pikirannya, ya kan? Lu cowok memang pikirannya mesti ngeres, ya. Jadi memang cowok itu bawaannya nafsu, oh jelas memang. Ya, sukanya nonton video yang gitu-gitu, ngeres. Yo nggak ngeres, bukan ngeres. Memang cowok itu di otaknya lebih kuat apa namanya visual atau rangsangan Dorongan ke sana ya. Ya, dorongan itu makanya diatur untuk menikah. Nah kalau terdorong untuk dorongan nafsu atau ngeres tadi ke istri, nah jadi pahala gitu. Tapi kalau dia mampu menahan supaya nggak ngeres ya silakan, imannya berarti kuat. Atau nggak ngeres-ngeres jangan-jangan ya. karena ada memang ada sinyalemen dari para ulama. Kalau ada laki-laki yang secara apa ya seksual atau secara fisik itu tidak kuat, ya dia nggak kepingin nikah juga, dia bisa menahan diri, ya dia nggak kepingin, belum ada dorongan. Nah kalau belum ada dorongan kan berarti kemungkinan besar harus diperiksa tuh, kenapa? Padahal usia udah balik kan gitu, ya harus mengontrol diri sendiri ke dokter atau ke terapi ya. Karena kata Imam Syafi'i kalau tidak salah pilihannya dua, ini ada kelainan, ada kendala, ada sakit ya. Atau dia suka maksiat memang, jadi dengan perempuan ya dengan perempuan penjajah itu nafsu. Nah ini kan pilihannya sama-sama nggak enak, tapi kalau dia memang bisa menahan diri, ya silakan. Makanya istilah telat itu kan tergantung keimanan masing-masing. Berarti mitos atau fakta, Pak? Ya, imanmu bagaimana? Tanyakan imannya masing-masing. Jangan tanya. Jadi ini perspektif mungkin ya, perspektif ya. Jadi mungkin perspektif di masyarakat tertentu dianggap terlambat, padahal di tempat yang lain dia dianggap masih wajar-wajar saja. Kan juga banyak seperti itu. Tadi misalnya Mas Teguh ketika pulang, jangan sampai telat nikah. Dianggap telat nikah di tempat beliau. Ternyata ketika di Surabaya justru malah yang lebih senior dari Mas Teguh mungkin banyak yang belum menikah. Dan itu dianggap fine-fine aja dari itu ya. Meskipun perlu ditanyakan juga kenapa, bukan ditanyakan ya, nggak sopan nanti kalau nanya-nanya. Maksudnya perlu dilihat, ini terlambat nikah karena memang tidak ada dorongan ke sana, atau justru tadi malah ini yang berbahaya nih, main juga sebenarnya dorongannya itu disalurkan, tapi disalurkan ke hal-hal yang haram, entah itu dengan perempuan, dengan yang lain, zina dan lain sebagainya. Kan banyak yang kayak gitu ya, Bang Oki ya, dan juga Mas Teguh, kita lihat single secara status, tapi justru malah kesana kemari berzina dan lain sebagainya. Ini juga berbahaya, apalagi di kota. Itu kan sampai dibuat lagu sama orang-orang yang pikirannya nakal-nakal itu. Ya. Gimana tuh lagunya? Gimana lagunya? Lagunya begini, mending pilih mana, piara kambing apa beli sate, nah, kan gitu.
Maksudnya, Pak? Ya. Mau pilih piara kambing atau langsung beli sate kambing? Ya, ya, ya. Saya paham. Mas Teguh kayaknya perlu dikasih pemahaman ini. Itu ada Apa itu lagunya, sate, apa itu kambing ya? Ini metafor ya, ini. metafor. Tapi kan orang yang pikirannya itu pasti ngarahnya ke sana. Ya. Siap. Iya, Ada dijelasin juga Bang. lagi. Ini banyak yang nggak paham tuh apa tuh kambing, apa itu sate tadi. Oh, gini. Itu kan kalau orang nggak punya keimanan atau nggak mau nyari pahala, mending dia beli sate. Nah, artinya beli wanita yang bisa dibayar untuk memuaskan hasrat gitu. Daripada piara kambing, ya carikan rumput, carikan kandang, bersihkan ininya kandangnya. Itu kan perumpamaan yang kasar ya, sarkastik untuk yang menikah atau yang jajan orang nakal. Gitu. Iya. Tuh ada yang nyanyiin lagunya tuh Bang Ongki, mohon dibacain dong. Rere Johannes, lagu Campur Sari katanya. Ya, Teguh bisa nggak lagu Campur Sari? lagu Jawa Timuran itu ya. Oh iya. Ini kalau nggak salah gini liriknya, Mas. Mending Gimana? mang sate timbang angon wedhuse. Bener ya? Saya khawatir orang Kalimantan Selatan nengok ini lah nggak tahu artinya nanti. Ini ada orang Banjar atau gimana. Nanti kalau nggak paham boleh tanya ya teman-teman ya, silahkan komentar. Siap.